warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyam rukna min arkanil Islam syahadatan tunji qailiha minad dunya ila darussalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya tarawih witir rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita aturkan keriban Allah Ta'ala di malam yang ke-12 Ramadan yang penuh barokah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita masih istiqomah. Ayo sama-sama kita niatkan, kita kuatkan niat, jangan sampai istirahat. Walaupun ibadah tarawih itu jamaah itu sunnah, tapi ini di bulan Ramadan kalau kita tinggalkan rugi. Oleh sebab itu, di mana kesempatan kita sampaikan, jangan sampai berhenti sebelum akhir Ramadan. Siap Bu? Halo? Halo Pak? Kita niatkan mereka yang sudah istirahat, mereka yang sudah nggak datang lagi, itu karena apa? Kurang niat yang kuat. Seolah-olah tahun depan masih ada Ramadan, benar, tapi belum tentu kita masih bertemu. Anggaplah Ramadan tahun ini yang terakhir buat kita, agar apa? Lebih semangat kita ibadah, sholat tarawihnya, jamaahnya, sedekahnya, tadarus Qur'annya. Kalau kita bervisi seperti itu, insya Allah nggak ada istilah istirahat sebelum 29 Ramadan berakhir. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan buat penghulu alam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf sebelumnya suaranya agak nggak enak didengar. Serak ini Pak. Hah? Sama aja tadi malam di sana itu juga kasih minum mah tambah serak. Maaf Pak ya, apa adanya saja kita dengarkan, yang penting bisa dipahami. Judul sesuai apa yang diminta oleh panitia, calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Saya tanya, namanya calon itu jadi apa enggak? Pak, Bu, calon jadi atau belum? Belum tentu. Kemarin banyak yang stres gak jadi. Iya kan? Nah, tapi kalau kita nggak jadi penghuni neraka, alhamdulillah. Yang susah itu, yang gelisah itu kalau nggak jadi penghuni surga. Kalau sekedar calon, ya alhamdulillah kita berusaha agar jadi. Nah, ini ada 4 calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Apa kata Nabi? Al jannatu mustaqatun ila baina farin. 4 calon penghuni surga. 1, wahafidhi lisan, orang-orang yang senantiasa pandai menjaga lisan. Ucapan ini berat kalau nggak dijaga, terlebih di bulan suci Ramadan. Puasa kita hanya dapatkan kamin so'imin laisa lau illa min ju'wa atos. Berapa banyak orang puasa di siang hari, tahan haus, tahan lapar, tapi nggak bisa menahan, nggak bisa puasa mulutnya dari gunjing, rasan-rasan, dusta, ghibah, sehingga apa? Hanya dapat lapar dan haus pahala. Mereka kirim kepada orang-orang yang diomongin, yang dirasanin. Ayo kita jaga sepanjang Ramadan ini. 2 Ramadan juga kita jaga. Karena apa? Sholatmu yang berjamaah, sedekahmu yang rutin, tadarusmu yang istiqomah, nggak ada artinya kalau kamu maaf. Masih ada penyakit-penyakit pembenci terhadap orang yang nggak kita sukai. Lalu bagaimana caranya biar kita nggak membenci seseorang? Ketika kita dibenci orang, ketika kita dimusuhi orang, istighfarlah kita. Jangan dibalas kebencian dengan sama membenci, nggak ada bedanya kita. Karena itu bagian dari penyakit hati
yang akan menggugurkan amal pahala kita. Satu, menjaga lisan. Yang kedua, calon penghuni surga dalil Quran, orang yang gemar istiqomah membaca Al-Quran di luar Ramadan, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Kalau luar Ramadan satu huruf Allah lipat gandakan 10, Ramadan sampai Allah lipat gandakan 100 kali lipat, bahkan ribuan pahalanya. Ini malam ke 12. Ayo, sudah berapa juz? Berapa tadi? 12. Kita target minimal 1 kali hatam. Dengan cara apa? Setiap 5 waktu, subuh 2 lembar, duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, selesai 1 juz. Kenapa? Rata-rata 1 juz itu 8 lembar. 1 bulan kita target minimal 1 kali hatam. Pak, saya nggak bisa sekali hatam dalam 1 bulan, lanjut di bulan Syawal. Pak, kurang 2 juz lagi bulan Syawal, lanjut bulan Jumadil Awal. Pak, masih 1 juz di bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, lanjutkan. Intinya apa? Usahakan meminimalkan dalam 1 tahun itu Quran kita, pegangan hidup kita ini 1 kali hatam. Jangan sampai yang dikatakan jangan wis up terus. Ayo ibu-ibu, bapak, sudah berapa hatam baca WA? Sudah berapa kali hatam? 1 WA itu ada berapa grup? 1 grup SMS-nya sampai 10 lebih. Kalau ada 10 grup 100 SMS. 1 SMS ada yang 5 menit, kalikan. Itu kalau kita kalkulasi, Pak, maaf, rugi besar kita kalau hanya mengidolakan WA-nya untuk dijadikan bahan bacaan, tapi Al-Quran ditinggalkan. Halo Bu, halo, ayo, kita masih malam ke-12. Mulai hari ini yang belum buka Al-Quran, karena masih ada Pak, orang Islam sudah malam ke-10 kemarin belum buka, boro-boro baca. Tapi kalau WA, maaf, WA ketinggalan, HP nggak dibawa, wih, ada yang kurang katanya, pulang lagi ngambil. Habis tadarus apa? Habis sholat witir pulang, ditanya, loh kok cepet pulang apa nggak darus? Besok aja, capek sekarang. Besok kayak gitu juga, ngapa besok? Capek. Akhirnya apa? Belum sama sekali darus. Al-Quran dikesampingkan. Rugi besar di kesempatan Ramadan ini kalau kita nggak sampai baca Al-Quran. Kalau nggak bisa hatam, maksudnya minimal ya setengah dari 30 juz, 15 juz lah kalau memang berat bener. Apa sih yang buat berat baca Quran? Apa sih yang buat berat kita ini mentadaruskan Al-Quran? Hanya satu, apa? Nafsu dunianya lebih besar daripada iman untuk mempertebal ibadahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak bukan karena nafsu dunia, apalagi tidak mungkin. Yang jaga toko sebelum ada yang datang untuk membeli, ayolah. Salut Pak, kemarin ada apa tuh, toko pakaian lah gitu. Saya kira murotalan kaset tuh Pak. Ternyata apa? Ibu itu darus Quran. Rajin benar Bu, sudah berapa juz? Alhamdulillah Pak, malam ke-7 kemarin sudah dapat 10 juz. Sambil nunggu orang beli barang dagangannya. Nggak ada istilah males, nggak ada istilah, nggak ada waktu. Tinggal kemauan ada apa enggak. 3, calon penghuni surga adalah wal mut'imul ji'an, orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Kalau di bulan puasa ini siapa? Mereka yang berpuasa, takjilan, nasi bungkus, kolak, air, ini semua akan menjadi berkah buat kita semuanya. Yang keempat siapa? Wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang
berpuasa di bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tola umruhu wa hasun amaluhu. Sebaik-baiknya manusia man tola umruhu, diberi panjang umur, kesempatan ada, sehatnya juga lumayan, ekonominya juga meningkat, wa hasun amaluhu, amal kebajikannya, kesolehannya meningkat. Itulah yang khairun nas, orang yang terbaik kata Nabi. Wa sarun nas man tola umrihi sa'alu, orang yang buruk, orang yang rugi adalah diberi kesempatan, umur masih ada, sehat juga ada, tapi wasa amaluhu, ibadahnya malas-malesan, tadarusnya apalagi, sholatnya apalagi, puasanya sama sekali tidak. Orang seperti itu wasarunas, orang yang merugi. Jemaah rahimakumullah, udah itu 4 calon penghuni surga. 1 apa tadi, Bu? Apa? Halo? Tidur apa ngantuk itu? 1 apa tadi? Menjaga lisan. 2 baca Al-Quran. 3 suka berbagi, artinya suka bersedekah kepada orang yang puasa, orang lapar. 4 orang yang benar-benar berpuasa di siang hari Ramadan. Singkat saja, sekarang 4 penghuni neraka. Siapa? Wanita wadab fi rijalin, seorang wanita, dalam kurung sini istri, yang kasar dengan suaminya. Ibu-ibu, halo, kalau manggil bapaknya apa, Bu? Wih, ini ada seorang istri kemarin Pak manggil di pasar, suaminya itu dipanggil hei katanya, manggil suami kok hei. Panggil yang baik, mas atau abang atau apalah, atau pak atau abah, kok hei. Orang tua suamimu atau mertuamu itu buat nama itu motong kambing, ya enggak Pak? Masa istri kita manggilnya cuma hei, alangkah kasarnya ya Bu ya. Jangan sampai ucapannya kasar menyakitkan suami. Yang kedua, wanita yang berpakaian hakikatnya maaf telanjang. Siapa itu? Dari sini sampai atas tertutup Pak, tapi apa? Bentuk lekuk tubuhnya nampak. Itu kata Nabi apa? Bukan berpakaian tapi telanjang, apalagi tipis. Calon penghuni neraka seperti itu, Bu. Kalau ibu punya anak gadis sudah balik SMP kelas 3 atau kelas 2 sampai SMA bahkan kuliah, minta baju baru, bikin yang hijab, jangan yang ketat, apalagi yang celana jeans dan jalannya gini-gini itu, bentuk lekuk itu. Maaf, kalau ada laki-laki yang salah karena dia menggoda, imannya laki-laki itu juga tergoda. Kenapa? Ada kesempatan, udah berbusana tapi nggak berbusana. Yang ketiga, wanita penghuni calon penghuni neraka adalah, halo, seorang wanita atau seorang ibu bersoleknya ketika keluar rumah dengan harapan agar orang lain bisa memandangnya, bisa melihatnya, bisa menilainya lebih cantik ketika di rumah. Siapa sih kalau ke rumah, kalau keluar Bu, mau ke pasar, paling yang ketemu kita tukang ikan, ya enggak? Mau ke pasar dandanannya sampai 1 jam, begitu di rumah cuma pakai daster, ininya pakai koyo, ininya pakai minyak angin. Begitu keluar rumah, pakai bedak, lipstik yang harganya mahal. Nah, untuk bila wanita seperti ini dalam penghuni neraka. Artinya apa? Kalau di rumah seharusnya menghargai suami,
melayani suami, tapi berdandan apa adanya. Jangan sampai ibu ini dibentukkan bukan untuk orang lain kalau sudah menikah perempuan itu, tapi untuk suami. Yang terakhir, calon penghuni neraka adalah seorang istri ketika disuruh suami menolak apa saja permintaan suami, dalam kutip, selagi permintaan itu nggak melanggar syariat agama, ibu boleh menolak. Kalau nggak benar, contoh, Bu, ibu nggak usah puasa Ramadan ini, maaf, saya lagi ada nafsu. Tolak, Bu. Kenapa? Haram, ini wajib puasa. Tapi kalau Senin Kemis ibu puasa, disuruh sama suaminya, Bu, batal, aku di rumah pulang kerja capek, calon pijetin, kok ibu tetap puasa, gak mau melayani bapaknya, dosa, gak dapat pahala puasa sunahnya, bahkan dapat dosa. Di mana Ramadan ini sama, seorang istri dipanggil suaminya, Bu, bikinkan kopi, kok nggak mau, capek Pak, habis bikin kue. Bu, bikinkan es teh, capek Pak, habis bikin gulai. Alasan aja. Ingat Bu, bukannya kita nggak boleh menjadi wanita karir, tapi yang tugas utama seorang perempuan kalau sudah berkeluarga itu apa? Melayani siapa? Suami. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itulah 4 calon penghuni neraka. Semoga, halo Bu, sekedar calon, nggak menjadi ya Bu ya. Diulang sekali lagi, 1 calon penghuni neraka siapa tadi Bu? Halo, siapa tadi? Seorang wanita yang kata-katanya, omongnya kasar dengan suami. 2, perempuan atau suami yang berpakaian tapi dia telanjang, bentuk lekuk tubuhnya walaupun ketutup ketat. Yang ketiga, berdandan berhias bukan untuk suami tapi untuk orang yang di luar, di fasilitas umum, di jalan, di pasar. Yang keempat, diajak suami, dipinta suami menolak dalam hal yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, ayo kita tekankan yang calon penghuni surga nggak sekedar calon tapi benar-benar menjadi penghuni surga. Ta'lil Quran, gemar baca Quran, wahyu fil lisan, menjaga lisan dari omongan menggunjing, dusta, ghibah dan semacamnya agar terjaga puasa kita nilainya. Yang ketiga, wal mut'imul ji'an, suka berbagi, bersedekah. Yang keempat, waso'imi fisari Ramadan, menjaga nilai puasa gak hanya sekedar dahaga lapar tapi juga secara rohnya, batinnya kita ikut puasa. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf ada segala kekurangannya. Pada Allah mampu, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.